HAD Channel Indonesia. Ini ada ayat di surah Al-Baqarah 217 yang mungkin perlu kita kaji secara mendalam, yaitu firman Allah, "Wa man yartadid minkum an dinihi." Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Perhatikan lafaz fayamut, lalu dia mati. Siapa yang murtad dari agama Islam lalu mati di atas kemurtadan tadi, nggak sempat taubat, mati di atas murtad, fahuwa kafirun, maka dia itu kafir. Apa konsekuensinya? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka gugur, batal amalannya di dunia dan di akhirat. Nah, kita kaji ini para jemaah masalah ini. Baik, kita baca dulu ayat setelahnya, yaitu tentang bahaya dosa kesyirikan jemaah. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ini Allah mengancam, bukan kita ini yang diancam oleh Allah Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sungguh kami telah mewahyukan kepada Nabi sebelummu dan juga kepada engkau telah diwahyukan. Apa isi wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik maka batal sungguh amalanmu. Sungguh benar-benar batal amalanmu. Tambahannya apa? Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Muhammad diancam oleh Allah. Apalagi kita tentu lebih pantas untuk diancam seperti itu. Kalau engkau berbuat syirik, batal amalanmu. Nah, ayat semacam ini dalil yang menunjukkan pembatal amalan adalah kesyirikan, kekufuran. Contoh yang lain, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Siapa yang kufur setelah dia beriman maka batal amalannya. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Cukup ayat-ayat ini cuma kita kaji berkaitan khususnya ayat yang pertama tadi di Al-Baqarah, ada lafaz fayamut. Apa artinya fayamut? Yani dan dia mati. Maka telah terjadi perbedaan pendapat para ulama di poin ini berkaitan dengan orang yang murtad lalu tidak mati dan taubat kembali masuk Islam. Apakah amalan dia sebelum taubat ada masih utuh atau kembali, atau tetap gugur hangus sehingga kalau taubat kembali kepada Islam kembali apa? Nol. Paham jemaah ya? Nah, ini terjadi khilaf para ulama di poin ini. Di poin ini. Karena apa para jemaah? Karena itu tadi, orang yang murtad dihukumi gugur amalannya itu kalau apa? Kalau mati dia tidak taubat, mati di atas kemurtadan. Itu yang disebutkan pada zahirnya ayat. Maka terjadilah dua pendapat ulama di poin ini. Pendapat yang pertama para jamaah sekalian, pendapat yang pertama, dan ini madhab mayoritas para ulama, termasuk di dalamnya madhab Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang murtad lalu taubat kembali, amalannya jemaah tidak gugur, amalannya tetap utuh, tidak gugur sama sekali. Murtad masuk Kristen, murtad masuk agama lain, lalu masuk Islam lagi, taubat dia masuk Islam lagi. Dan tolong bedakan jemaah, orang yang murtad masuk agama lain dengan orang Islam yang berbuat kesyirikan, kekufuran, nyembah kubur misalnya, maka ini cara tobatnya dibedakan. Kalau orang Islam yang sampai nyembah kubur, minta-minta kepada kubur, kepada orang mati, kepada wali, kalau tobat tidak perlu syahadat ulang, cukup tobat saja kepada Allah. Tapi kalau yang sudah masuk Kristen, ketika taubat ingin masuk Islam, harus syahadat ulang di hadapan kaum muslimin. Tidak harus di hadapan ustadz sebenarnya. Pokoknya dia bersaksi di hadapan kaum muslimin. Syukur-syukur ya. Sebenarnya KTP-nya belum berubah kayaknya.
nggak usah ganti KTP dulu. Ya. Tapi kalau sudah ganti KTP segala macam ya ganti lagi. Ya. Baik. Nah, madhab yang pertama ini dasarnya apa? Di surah Al-Baqarah tadi. Wa man yartadid minkum an dinihi. Perhatikan. Siapa yang murtad antara kalian dari agamanya, Allah memberikan syarat di situ. Fayamut, syaratnya mati di atas kemurtadan. Itu yang gugur amalannya. Berarti kalau semata-mata murtad, ya, belum tentu menggugurkan amal kalau dia kembali. Beda kalau dia terus di atas murtadnya lalu mati, itu lain. Itu yang gugur amalan. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua para jamaah sekalian, dan ini madhab Maliki dan madhab Hanafi, dan ada juga ulama yang lain berpendapat bahwa semata-mata murtad keluar dari Islam otomatis amalan langsung gugur. Walaupun ketika dia balik kembali amalan sudah kadung gugur, salah sendiri tadi murtad. Amalan sudah entek, tinggal kalau masih Islam lagi berarti nol. Nah ini perjamaah madhab Maliki, madhab Abu Hanifah, Hanafi, dasarnya apa? Dasarnya juga ayat yang tadi. Kan tadi waman yakfur bil iman. Siapa yang kufur setelah beriman, Allah katakan apa? Faqad habita, yakni gugur amalan. Yani semata-mata kufur setelah iman, batal amalan. Waman yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, batal amalannya. Itu kan sekedar syirik, batal amalan. Nah, kata pendapat kedua, berarti orang yang seperti itu batal. Walaupun dia tidak mati, dan nanti kalau tobat kembali maka amalan juga sudah hilang, tinggal dia memulai lagi dari nol. Baik, mana pendapat yang kuat para jemaah? Jadi mana dalil yang tadi? Yang keduanya, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu, ya kan? Semata-mata kufur batal amalan. Walau asyraku hala habitu anhu ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, batal amalan yang mereka lakukan. Waladina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat amaluhum. Siapa yang mendustakan ayat kami dan perjumpaan kami di akhirat, kata Allah, batal amalannya. Ini semata-mata beramal seperti itu, amal kekufuran, batal. Baik. Ini mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Yang mengatakan tidak batal dan amal tetap utuh mazhab mayoritas. Di antaranya mazhab Syafi'i. Mana yang kuat? Para jemaah, kalau mengikuti pendapat, ya, terkadang lebih tenang ikut mazhab mayoritas. Lebih tenang. Terus yang kedua, kalau ada khilafiyah dalam masalah seperti ini yang lebih menenteramkan, menyenangkan hati manusia, maka pilihlah pendapat itu. Di poin ini yang lebih menyenangkan manusia yang mana kira-kira? Yang pertama, jadi orang yang mau yang sudah kadung murtad, ketika kita sampaikan pendapat ini, dia akan semangat masuk Islam lagi. Coba sampaikan pendapat kedua, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Ente nih masuk Islam, amalan ente tetap enggak ono, ente wis kurang ajar pancen ente. Oh, boro-boro wis aku ndak usah melo Islam maneh wis. Enggak Islam enggak patean, ngono katanya. Karena apa? Karena itu tadi cuma. Maka gembirakan manusia. Orang yang 99 nyawa sudah dibunuhnya jemaah, datang kepada ahli ibadah, namun kurang ilmu ahli ibadah ini. Dia tanya, saya sudah bunuh 99 nyawa, kira-kira nih saya tobat diterima ndak oleh Allah? Kata ahli ibadah, kok 99? Wah, ini kebangetan ini. Dosamu besar sekali, ndak kira Allah ampuni. Karena terlalu berat dosamu itu, 99 nyawa. 100 kurang siji. Lalu kata dia, wis nengono, kamu tak jadikan yang ke 100 nengono. Dibunuh juga akhirnya orang yang berfatwa salah ini. Ini jemaah. Orang, makanya kalau datang orang tatoan kepada antum, Pak, saya ini tatoan badan kabeh tato, Pak. Lalu saya ini gimana kalau saya mau tobat sekarang? Kira-kira kalau saya sholat diterima enggak sama Allah? Jangan katakan sholatmu enggak diterima karena kamu kalau tatoan wudu mandi itu gimana, enggak sah kamu. Orang putus asa aja, Sholat orang tatoan diterima, wudu orang tatoan sah.
apalagi tatoe sak badan jemaah. Wis angel tapi sah karena apa? Karena dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, dia sudah tidak mampu berbuat apa. Kalaupun dibuang akan hancur badannya jemaah. Ya, kalau suruh itu sudah biarkan, cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan urusan orang. Berilah orang kabar gembira. Maka yang membunuh 100 tadi datang kepada ahli ilmu. Datang kepada ahli ilmu. Lalu kata ahli ilmu, Allah menerima semua taubat. Semua dosa Allah ampuni selama kita mau bertobat. Namun kamu harus hijrah kamu ke tempat yang baik. Datanglah ke negeri fulan atau daerah fulan. Berangkat dia. Di tengah jalan meninggal. Malaikat rahmat, malaikat ada perebutan. Ini orang ini bejat tapi sudah taubat dan sedang jalan. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Kata malaikat adab, enggak. Orang ini bagaimana nyawa 100 dibunuhnya? Kalaupun dia betul taubat kan belum nyampe ke daerah yang dia tuju. Rebutan tuh malaikat adab dengan malaikat rahmat. Akhirnya dilihat. Sekarang gini saya diukur katanya. Jaraknya dekat kemana? Jaraknya dekat kemana? Apakah dekat ke negeri yang dia tuju, negeri yang baik, atau masih jauh? Ternyata diukur dekat ke negeri yang menjadi tujuan dia, sehingga diambil oleh malaikat rahmat. Ini hadis sahih, kisah ini para jemaah. Ada juga di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membawakan hadis ini, menunjukkan keutamaan ya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. HAD Channel Indonesia.